Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kembali kepada husnudzon. Jadi menantang mubahalah. Guru-guru kami menyarankan nggak usah diladeni itu. Itu orang stres atau mungkin dapat tekanan dari kawan-kawannya karena memang Habib Agus ini mendapat surat isbat dari RA. Ya mungkin diintimidasi sama RA juga bisa. Nggak murni keluar dari hati nuraninya itu juga bisa. Ini ya nggak husnudzon, ini hanya wacana saja. Kemungkinan seperti itu nggak sesuai dengan waktu awalnya. Lah, bagaimana jika hasil tes DNA Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini J? Seandainya keluar J1, J2, habis kita semua. Akan dihantam dengan bukti hasil tes DNA-nya itu. Berbahaya. Dibalik ya, mafhum mukhalafahnya. Seandainya enggak G, M21, G, M201, 201, J1 atau J2, habis kita. Akan diserang balik sebagai senjata untuk membunuh kita. Argumentasi kita. Nah, inilah pentingnya kita untuk waspada dan waspada. Ingat kasus yang ada di Kesultanan Banjar sana, Kesultanan Banten sana. Tidak hanya di situ, di mana-mana. Di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi di channel Ummah Cerdas Official ini. Dan tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Kita akan mengkaji tentang husnudzon, baik sangka. Ternyata tidak semua husnudzon itu justru malah membawa berkah, karomah, maunah ataupun salamah, tetapi bisa sebaliknya. Ketika kita semua melihat pengakuan yang sejujurnya dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi kemarin itu, kami bangga dengan jempol 2 kepada beliaunya. Tetapi ternyata tidak ada bedanya dengan lainnya. Kemungkinan ada tekanan-tekanan dari pihak RA ataupun dari kawan-kawan beliau lainnya, sehingga beliau berani menantang mubahalah terbuka, sumpah, bahkan sampai sumpah li'an juga diarahkan kepada Raden Haji Omar. Secara umum ya untuk kita semua yang kontra dengan mereka. Sampai berani mati sekalipun menyampaikan bahwa nasabnya Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu adalah sah menurut leluhurnya. Berani mati sampai segitunya. Nah, ini yang namanya menurut bahasa kunonya itu begedud. Ada ol-olahnya, huruf dal itu jadi begedud. Jadi keras hatinya. Wa iya rausabila lawayyi yattakhidhuhu sabila. Nah, bagaimana cara menyadarkannya? Kita serahkan kepada Allah Ta'ala dengan tetap terus berusaha. Karena memang tidak semua manusia itu sama seperti pemikiran kita. Ya, ada yang setuju dengan statementnya Habib Agus, ada yang tidak menyetujuinya. Intinya ini kesalahan saya dan mungkin juga kesalahan para pemirsa semua. Saya mengaku salah, ternyata husnudzon itu salah. Tidak semuanya benar ternyata. Ya.
inilah kesalahan saya yang bodoh ini. Memang manusia itu berasal dari bahasa Ajam manu ditambahi siyah atau sia. Bahasa Arabnya pas gadok, man itu orang atau men itu wong atau orang, seseorang, nusia yang diberi karakter lupa. Manusia, menungso, menus-menus kakian dosa seperti saya ini. Dan ternyata lupa atau kecerobohan saya ini memang saya akui salah ternyata. Kenyataannya sebenarnya harus tidak seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Terlalu berlebihan dalam husnudzon tanpa waspada itu jelas tidak dibenarkan adanya. Kalau husnudzon tapi didasari dengan kewaspadaan, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kita tetap belajar terus, ya. Belajar terus dari kegagalan, ya, kehusnudzonan kita selama ini terhadap beliau khususnya dan umumnya terhadap seluruh marga Ba'alawi yang ada di seluruh dunia. Jangan sampai kita jatuh berkali-kali dalam lubang yang sama. Tidak hanya 2, 3, 4 dan seterusnya kali saja, tapi seterusnya sampai selama-lamanya. Karena apa? Sudah jelas ayatnya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di depan mata kita. Tetapi kita kadang-kadang lengah dalam menyikapinya. Kembali kepada kelalaian, kelemahan saya, kecerobohan saya yang terlalu husnudzon kepada beliaunya. Karena memang manusia itu jika tidak dikasih oleh Allah salah dan lupa, maka manusia itu akan berat dalam menapai hidupnya. Lupa itu adalah anugerah Allah Ta'ala bagi kita umat manusia. Man, wong, orang, seseorang, manusia yang dikasih oleh Allah sifat pelupa. Oleh sebab itu setiap Jumat bagi kaum laki-laki yang akil balik, yang mungkin ya, maka wajib untuk mengikuti khutbah Jumat supaya tidak lupa akan wasiat takwa. Begitu juga watawaso bil haq yang sering kita sampaikan dalam setiap pertemuan, itu juga bagian daripada mengingatkan kita bersama, termasuk ya diri saya juga. Seandainya kita tidak dikasih oleh Allah sifat lupa, maka hidup ini akan merana selamanya dan tidak akan mampu kita tanggung beban beratnya hidup ini. Dengan adanya lupa itu, maka Allah menghapus file-file yang tidak bermanfaat, tidak diperlukan, agar tidak semakin menumpuk bak sampah dalam memori, pikiran, dan hati kita. Apa yang terjadi 2018 yang lalu, waktu di Palu, likuifaksi dan tsunami itu, ya kita pun ya lupa. Lumpur Lapindo, gunung berapi meletus, gempa dan tsunami Aceh, ya kita banyak yang lupa. Yang sering ya kami sesalkan lupa kita itu berhubungan dengan sejarah bangsa. Harusnya kita jangan jadi orang yang pelupa atau sengaja lupa. Kalau lupa dengan sendirinya, tetap kita secepatnya untuk mengingatnya. Di antara kehusnudzonannya warga Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan sana, dulu tahun 1850-an, 1856 sampai 59, setelah usai Perang Jawa, Belanda menguasai seluruh tanah yang ada di Nusantara, di antaranya adalah Banjarmasin, Kesultanan Banjar. Kalau sekarang ya Kalimantan Selatan. Dulu Kalimantan Tenggara dulu. Ada kesalahan, tetapi ya mungkin dengan unsur ketidaksengajaan dari
rakyat Banjar. Salam untuk rakyat Banjar Masin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan dan sekitarnya, Martapura, Sebamban, ya, terus Tanah Bumbu, Batu Licin dan sekitarnya. Dulu nenek moyang panjenengan tahun 1850-an itu husnudzon kepada Belanda. Datang ke tanah panjenengan, jenengan husnudzon berlebihan, akhirnya disalahgunakan sehingga semua yang ada di sana dikuasai oleh mereka. Bekerja sama dengan Habib Ba'alawi. Peperangan pemberontakan dari orang-orang Banjar, diantaranya ya Kesultanan Banjar, Pangeran Hidayatullah II, didukung Pangeran Antasari, didukung oleh seorang kiai yang sangat-sangat sakti, mandraguna, yang sangat-sangat bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Kiai Demang Lehman. Nama kecilnya Idris. Pejuang yang ingin memerdekakan tanah leluhurnya dari campur tangan kekuasaan Belanda yang merampas kekayaan alamnya, bahkan membunuh, memperkosa, mempersekusi rakyat Kesultanan Banjar sana. Apa yang terjadi ketika umat Islam berhusnudzon berlebihan kepada para Habib Ba'alawi? Ternyata Habib Ba'alawi berkhianat. Habib Ba'alawi lebih memihak kepada Belanda dalam memadamkan pemberontakan rakyat Banjar. Ada pengumuman barang siapa bisa menangkap Kiai Demang Lehman dan bisa menangkap Sultan Hidayatullah II akan diberi hadiah kepala Sultan Hidayat 10.000 gulden. Kepala Kiai Demang Lehman 2.000 gulden. Banyak yang tertarik memihak Belanda dalam rangka mendapatkan harta yang sebegitu banyaknya. Tapi orang-orang asli Banjar tetap setia dengan perjuangan para pahlawannya. Di antaranya Pangeran Antasari, Sultan Hidayatullah II, dan yang paling penting adalah Kiai Demang Lehman. Akhirnya terus perang berkecamuk di mana-mana di seluruh tanah Kalimantan Selatan. Sampai-sampai dijebak oleh seorang yang bernama Pambarani. Pambarani ini menghubungi Habib Ba'alawi yang bernama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Lalu Habib Hamid Al-Aidrus membawa kawan-kawannya karena Kiai Demang Lehman sudah terjebak di dalam rumahnya Pambarani, tinggal makan, tinggal menangkap saja. Malam hari, Pambarani ini barat kapiten Arab gitu, ya, atau ceneng kapiten Arab, telik sandi. Tapi berniat baik menolong Kiai Demang Lehman untuk diselamatkan di rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya Pambarani, dilucuti semua senjatanya. Ada senjata sakti dari Sumbawa dan milik leluhurnya dulu. Dilucuti semua karena nggak menyangka akan terjadi pengkhianatan. Akhirnya menjelang sholat subuh dan setelah sholat subuh dikeroyok sama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Ditangkap, nggak bisa berbuat apa, senjatanya terlepas, nggak ada persiapan. Lalu dipenjara. Lalu tahun 1864 tanggal 27 Februari digantung di alun-alun Martapura oleh Belanda. Tidak cukup digantung sampai mati saja, tetapi kepalanya dipenggal, dibawa ke Leiden Belanda sana.
Ini pengkhianatan Habib Alawi yang ada di Kalimantan Selatan. Ayo diingat bersama sebagai bahan pelajaran. Tidak hanya di Kesultanan Banjar saja, tapi di Banten, di mana-mana. Husnudzon yang berlebihan terhadap mereka itu sia-sia. Mohon maaf, sia-sia. Sama dengan ketika genetikanya singa kita kasih rumput tidak akan mau, dia akan mencari daging karena memang karnivora, bukan herbivora. Inilah pentingnya kita untuk waspada, waspada, dan waspada. Ambillah pelajaran, khususnya wahai warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ingat, leluhur panjenengan dulu Kesultanan Banjar dipecah belah, sehingga akhirnya Pambarani yang menunjukkan dan memasukkan Kiai Demang Lehman ke dalam rumahnya sehingga bisa ditangkap itu dikasih hadiah uang 2.000 gulden dari Belanda. Sedangkan Habib Hamid Al-Aidrus dikasih kekuasaan menjadi pangeran Kesultanan kecil di daerah Batu Licin. Kalau sekarang kecamatan, ikut Kabupaten Tanah Bumbu yang kaya raya dengan tambangnya sekarang. Sampai sekarang masih ada keturunannya. Batu Licin, Habib Umar bin Hafid itu kalau ke Kalimantan Selatan, jujuknya ya di sana. Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, kalau ke timur sedikit nyabrang itu Pulau Laut itu. Dikasih kekuasaan sampai turun-temurun, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang menjadi jujukan kaum Alawi dari berbagai macam marga yang ada. Ini yang harus kita waspadai bersama. Bahwa ternyata kalau kita husnudzon berlebihan itu salah ternyata. Buktinya ketika kita husnudzon terhadap Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ternyata beliau malah menantang ya balik dengan Haji Roma Irama, bahkan kita semua. Katanya, berarti kalau menuduh nasab putus sama dengan menuduh zina. Kalau menuduh zina, berarti harus menghadirkan 4 orang saksi. Katanya ada Al-Quran, ada ayatnya. Ya benar, ayat 4 surat An-Nur itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya, tidak merubah ayat, tetapi dalam memaknai secara keseluruhan itu cukup dengan CCTV. Kalau tidak ada CCTV, enggak masalah menghadirkan 4 orang saksi. Walladzina yarmunal muhsonati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Menuduh orang berzina itu harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Itu dulu, lah sekarang sudah ada CCTV. Jadi ilmu fikih yang bersumber dari Quran dan hadis sekalipun itu bisa dinamis, tidak statis. Inilah kemampuan umat Islam yang kurang kritis, sehingga selalu statis dalam memahami dinamika ilmu fikih yang ada, menyesuaikan keadaan Qaul Qadim dan Jadim. Sekarang itu ada CCTV. Nggak perlu 4 orang saksi. Bisa lebih dari 4 orang saksi. CCTV-nya jelas, tanggalnya, jamnya, lokasinya itu nggak bisa dipungkiri lagi. Gitu loh, Mas Agus. Mas Agus. Di kelemahan kita umat Islam itu kebanyakan kitab-kitab pustaka. Kitab-kitab juareng di belakang gitu. Tapi yang sesuai dengan fakta itu hanya berapa? Kelemahan kita itu di situ, lalu kita sering berdebat dengan hal-hal yang tidak berguna gitu. Bahkan kalau boleh saya melempar wacana ya, fikih jadid sekarang ya, antara ayah biologis dengan anak putrinya, menurut fikih itu kan muhrim jelas, dan jika bersentuhan itu tidak batal wudunya, ya kan? Begitu, Ge?
tidak semuanya benar. Karena apa? Saya kemarin itu keliling di lereng Gunung Muria, lewat Pati, lewat Rembang, lewat Purwodadi ya. Ada kasus yang sangat-sangat heboh di Pati, Jawa Tengah, di desa Boloagung. Ayah kandungnya itu memerkosa selama 3 tahun anak kandungnya. Bagaimana coba? Berarti alasan kenapa muhrim itu tidak batal ketika saling bersentuhan sesama kulit tubuhnya, karena tidak ada yang namanya tauronis syahwat. Tidak ada yang namanya daya suka berdasarkan syahwatnya. Nggak ada. Tetapi sekarang bisa ada. Alasan kenapa batal? Karena tauronis syahwat. Berarti kalau ada orang tua memegang anak putrinya tapi dengan syahwat, berarti ya batal. Cucunya dengan syahwat, berarti ya batal. Wudhunya batal. Dan haram melakukannya. Nah, ini namanya fikih kaul jadi. Nah, hal-hal seperti ini saya lempar ke wacana publik supaya dikaji oleh anak-anak santri kita di pesantren-pesantren. Supaya tidak hanya statis pemahamannya, tetapi dinamis. Tidak hanya itu. Imam Syafi'i itu menghalalkan seorang ayah biologis menikahi anak biologisnya dari hasil zina. Cuma mengatakan makruh loh, tapi boleh dan halal. Coba hukum apa ini? Padahal sesuai dengan DNA jelas anak hasil yang tidak sah dalam satu ikatan pernikahan sekalipun itu kalau dicek DNA-nya ya ke ayahnya. Walaupun tidak ada data surat nikahnya sekalipun. Menurut Imam Hanafi haram, walaupun itu statusnya zina sekalipun. Tapi Imam Syafi'i memperbolehkan, menghalalkannya, cuma memakruhkan saja. Lah, ini bagaimana? Kalau menurut saya, talfiqul madzhab minas Syafi'i ilal Hanafi. Tidak ada yang namanya anak zina, itu tidak ada. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Tidak ada anak zina. Anak itu kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu berada di atas jalur kesucian. Fitrahnya masing-masing. Bawaannya masing-masing. Yang berzina itu ayah ibunya. Jangan bebankan vonis zina itu kepada anak yang tidak mengerti apa-apa. Inilah tugasnya ulama-ulama kita. Jangan berhenti sampai di sini saja. Tetap dinamika ilmu fikih itu tetap terbuka. Tidak ada yang namanya kata-kata tertutup, habis, finish, selesai, nggak ada. Di antaranya hasil zina menjadi anak biologisnya, tetapi menurut Imam Syafi'i boleh dinikahi. Kalau menurut saya haram dinikahi. Karena apa? Itu anaknya. Kalau tidak percaya ya tes DNA. Kan gitu. Jadi tes DNA itu jangan diwolak-walik, diramesi ya. Di ramal-ramal dengan kata-kata yang indah sehingga malah lari dari bahasan utamanya. Ini yang sangat-sangat kita sesatkan sehingga umat Islam di Indonesia ini masih sulit mengejar ketertinggalannya. Karena hanya berkutat pada teori saja. Prakteknya minim dari kenyataannya. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kembali kepada husnudzon. Jadi menantang mubahalah. Guru-guru kami menyarankan nggak usah diladeni itu. Itu orang stres atau mungkin dapat tekanan dari kawan-kawannya karena memang Habib Agus ini mendapat surat isbat dari RA. Ya mungkin diintimidasi sama RA juga bisa. Nggak murni keluar dari hati nuraninya itu juga bisa. Ini ya nggak husnudzon, ini hanya wacana saja. Kemungkinan seperti itu nggak sesuai dengan waktu awalnya. Lah, bagaimana jika hasil tes DNA Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini C?
Seandainya keluar J1, J2, habis kita semua. Akan dihantam dengan bukti hasil tes DNA-nya itu. Berbahaya. Dibalik ya, mafhum mukhalafahnya. Seandainya enggak G, M21, G, M201, J1 atau J2, habis kita. Akan diserang balik sebagai senjata untuk membunuh kita, argumentasi kita. Nah, inilah pentingnya kita untuk waspada dan waspada. Ingat kasus yang ada di Kesultanan Banjar sana, Kesultanan Banten sana. Tidak hanya di situ, di mana-mana. Di mana-mana. Intinya tetap kita doakan beliaunya. Ya, ada sisi manfaatnya sih bagi kita semua. Ternyata dengan adanya kasus itu kita bisa tambah waspada dan terus belajar bersama dalam menganalisa, membaca ayat-ayat Tuhan kita yang tercipta di dalam diri tubuh mereka. Nunggu lagi nanti, silakan Marga Syihab tes DNA, Al-Atas tes DNA. Yang luar negeri sudah hasilnya kok. Luar negeri sudah. Dalam negeri ayo berbondong-bondong bersama untuk tes DNA. Kalau sudah jelas hasilnya G terus mau menolaknya, ya berarti sama seperti ayat 146 surat Al-A'raf yang kami kaji bersama dengan panjenengan pada sesi yang lalu itu. Nah, inilah yang namanya keangkuhan. Keangkuhan. Kalau menurut saya seandainya saya ini dites DNA, hasil saya G, alhamdulillah. Saya akan terima, saya bukan dzurriyyah Nabi, bukan cucu, bukan fitrah Nabi, bukan ahlul bait Nabi, nggak apa-apa, yang penting ayo bersama-sama kita berlomba-lomba dalam hal takwa. Nggak ada bedanya, alhamdulillah saya diakui menjadi warga negara Indonesia yang sama di mata hukum tata negara kita. Alhamdulillah matur suwun, ayo rukun bersama. Harusnya begitu. Malah enggak, malah mendengkelek, ya, menunjukkan kesombongannya, menentang ayat-ayat Tuhannya. Ya mungkin mau cari alasan, kalau O mungkin, L mungkin ada kemungkinan ya, berapa persentasenya ke Arab ya. Kalau G mau jadi Arab itu sulitnya bukan main, langka. Nggak akan bisa itu loh. Nggak akan bisa. Nggak mungkin anaknya kucing jadi singa, itu nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Genetikanya berbeda. Jalurnya itu loh berbeda. Jadi ini pelajaran bagi kita semua sekali lagi. Termasuk diantaranya kita harus semakin cerdas dalam menyikapi semuanya. Termasuk diantaranya hari ini Indonesia kedatangan Paus Fransiskus dari Vatikan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau kita melihat sisi positifnya, ya akan ada hubungan yang menyelaraskan keharmonisan dalam keberagaman dan keagamaan yang ada di tanah kita Indonesia. Ada sisi positifnya juga, diantaranya adalah Paus Fransiskus itu mau mencium kakinya narapidana, ya. Baik muslim ataupun non muslim, dicium kakinya, dibasuh, dicuci kakinya. Coba, ada habib yang seperti itu? Ada kiai kita yang seperti itu? Langka, nggak akan ada. Itu tawaduknya seperti itu bagusnya. Ya buruknya, sayangnya ya beliau nggak mau terbuka. Kitab pegangannya itu mungkotek, ingkita riwayat. Karena hanya berdasarkan Konsili Nikea 325 Masehi itu yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus, yang Kristus, yang menyatu dalam diri Tuhan. Akhirnya lebih mudahnya Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita adakan pertemuan, ya. Kita diskusikan dengan kalangan Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan Martin Luther ataupun Kristen Ortodok Yunani
Kipti, Ethiopia, ataupun Rusia. Kita adakan pertemuan-pertemuan ataupun yang Anglikan juga. Nanti mana agama yang lebih ilmiah, tidak hanya iktikadiyah. Kalau kita analogikan kunjungan dari Paus Fransiskus ke Indonesia, ini hampir sama seperti turunnya Nabi Isa dari langit. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia, tidak akan lahir lagi ke alam kita. Tetapi secara genetika, ya, nyawa beliau itu tidak akan pernah musnah dan punah. Akan masuk ke dalam ragawinya paus-paus yang ada di Vatikan sana, yang nantinya ada seorang paus, contohnya Paus Yohanes Paulus, Paus Benediktus, itu mengakui ketika berkunjung ke Masjid Biru yang ada di Istanbul, Turki, bertemu dengan imam pemuka agama Turki, mengatakan bahwa agama Anda itu agama yang sempurna, tetapi tidak dipublikasikan kemana-mana. Yang akhirnya beliau turun dari langit tahta ke Vatikan, digantikan oleh Paus Fransiskus ini, dan membawa misi dan misi seperti misi visinya Nabi Isa alaihissalam. Cuma bedanya di masalah la ilaha illallah Isa Rasulullah, atau la ilaha illallah diganti dengan Yesus adalah Allah. Bedanya itu di situ. Oleh sebab itu nanti akan dan harus diadakan ya pertemuan secara terus-menerus tentang kebersamaan dan kesamaan dari agama-agama Abrahamik, Yahudi, Nasrani, dan Islam, dengan kitab samawinya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nanti akan ada titik temu, tidak usah ada permusuhan, peperangan di muka bumi ini. Harus benar-benar dihapuskan, karena Yahudi, Nasrani, dan Muslim itu serumpun agama Abrahamik, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga agama-agama samawi dan agama ardi harus damai di muka bumi ini dengan berbagai macam keyakinannya masing-masing. Cuma iktikadiyah itu harus bisa diilmiahkan. Nanti mana umat manusia yang memilih agama yang ilmiah atau agama yang hanya berdasarkan iktikadiyah saja, dogma, sugesti saja. Nah, ini nanti umat manusia sendiri yang akan memilihnya. Nah, kalau kita lihat beliaunya Paus Fransiskus itu ya kayak begitu tawaduknya, sederhana, ya kan, nggak pakai jet yang mewah, ya 3 hari di negara kita, nanti akan ketemu di Istiqlal, juga ketemu dengan Imam Mahdi, Imam Masjid Istiqlal versi Indonesia. Sayangnya nggak ketemu dengan saya. Seandainya ketemu dengan saya, akan saya ajak diskusi tentang surga, neraka, pahala, dosa, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi, Nabi Khidir, ya, Siratal Mustaqim, Ghorqad, Iron Dam, Dabbah, Mafsilis Sabil, ya, akhirah, kiamah, Hawatik, dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya tidak ketemu dengan saya. Sebenarnya sama-sama, nggak boleh Menteri Agama, Menteri Luar Negeri kita, Mbak Marsudi Rini, terlalu berlebihan. Ya mereka ya, Paus Fransiskus itu ya manusia. 35 menit. Jadi sama-sama. Beliau pun ya tidak mau dicium-cium kakinya, dicium lututnya, dicium tangannya berlebihan seperti Habib-Habib yang ada di Indonesia. Berarti contohlah Habib-Habib yang ada di Indonesia. Ayo kita hidup berdampingan bersama. Prinsip kita adalah berbahagia bersama, damai bersama selamanya, cerdas bersama. Jangan ada kasta di antara kita, ketumpang tindihan. Yang satu cerdas menindas, yang satunya bodoh mau dibodohkan. Nah, ini harus kita hindarkan bersama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah. Selanjutnya kita akan berinteraksi. WA ya. Enggak ada nomor ini. Garuda. Mohon maaf ya, ini langsung merespon
komentar yang panjenengan tuliskan di tumpuk-tumpuk ini langsung saya buka di WA-nya. Alhamdulillah diselamatkan oleh admin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam. Pak Agus Al-Habsyi masih tinggi egonya. Orang patek nerima dengan hasil tes DNA-nya. Walah, ternyata 11-12 juga dengan Habib-Habib yang lain. Gengnya sama. Kita ingat Pak Ilyas Bakri. Yang menghancurkan, meledakkan Candi Borobudur, Buana Cakapala itu dari marga apa? Dua-duanya itu dari marga Al-Habsyi. Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Habib Husain bin Ali Al-Habsyi. Dalang utamanya Muhammad Jawad yang sampai sekarang belum ada kabarnya, entah sudah meninggal atau masih hidupnya di mana, nggak tahu. Okay. Sama-sama dari Al-Habsyi. Ya, mohon maaf, ini bukan berarti syarat, tapi faktanya itu seperti itu. Okay. Walaupun beda orangnya, ya mungkin marganya jauh, ada yang dari Makassar, ada yang di Malang, Pak ya, Surabaya, Malang. Tapi ya ternyata ya faktanya seperti itu. Pak Ilyas Bakri. Bu Zain Zeta, assalamualaikum Nyai. Tes DNA adalah cara Allah membuka isi kepala Habib Agus yang linglung, plin-plan, cemen, haplogrup G, tapi tetap ngeyel dan senggol sana-sini mencari pembelaan dan pembenaran sebagai keturunan Rasulullah. Alhamdulillah Bu Zain Zeta, hasilnya sesuai dengan ahlinya yang sudah memetakan yang selama ini kita kenal bersama. Walaupun masih ada perdebatan, ya teruskan perdebatan itu. Intinya, kalau G untuk menjadi J itu sangat sulit. Sangat sulit. Berikutnya Pak J. Mohon maaf Yai, semua orang yang mengaku keturunan Nabi wajib tes DNA termasuk Bani Wali Songo dan Pak Zul ya. Kalau G generasi ke-45 ke atas wajib dipertanyakan logisnya kan. Yang ngaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ngaku saja, yang nggak ngaku nggak usah. Atau mungkin kepingin tahu, ya, saya ini dari berpindah nenek moyang saya dari mana? Apakah dari asli Nusantara? Atau memang kalau ditelusuri 50.000 tahun yang lalu manusia-manusia yang ada di seluruh planet bumi ini berasal dari mana? Apakah dari teori out of Afrika atau out of Nusantara? Kalau menurut saya justru out of Nusantara. Tapi banyak ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan dunia kita. Begitu Pak Jai, insya Allah. Mas sudah banyak kawan-kawan kita dari Duriyah Wali Songo yang tes DNA dan hasilnya ada yang O, ada yang J1, J2. Fatma Negara RD kembali terbukti 100% bahwa sifat asli mereka seperti itu. Di awal berpura-pura baik, tapi ketika hasilnya di luar cita-cita dan harapan, maka sifat tulen bawaan Bani Khozar tampaknya nyata terang benderang. Memang faktanya begitu ya Pak Fatma Negara. Nah gimana lagi wong fakta yang membuktikan, masa kita tolak? Memang begitu ya. Sejak dulu di Kesultanan Banjar itu nggak ngerti penderitaan umat Islam. Kalau toh misalkan gitu, sekelas Habib Ahmad Sofyan Barokah itu kan kelahiran Kalimantan Selatan di sana. Nggak ngerti penderitaan rakyat Indonesia karena memang mereka itu bukan rakyat Indonesia, bukan rakyat Nusantara. Jadi jangan heran seandainya para Habib-Habib sampai keturunannya itu menghina-hina orang Nusantara itu ya memang begitu sejak dulu leluhurnya. Gitu. Bagaikan benalu yang menempel dalam tubuh pohon kita. Jadi sejak dulu, jadi nggak ngerti penderitaan. Perjuangan rakyat Banjar dalam mengusir penjajahan Belanda justru malah membela penjajah, menindas rakyat Banjar. Ya sama-sama Muslim. Sama-sama Muslim. Sampai sekarang kalau saya lihat, mohon maaf nih, ini hanya pendapat saya pribadi. Kalimantan Selatan yang begitu kayanya, sumber daya alamnya, tapi intelektualnya seharusnya menguasai Pulau Warunadipa atau Borneo atau Brunei atau Brunei secara keseluruhannya. Harusnya karena apa? Dengan kekayaan alam yang ada itu. Inilah kesalahan kita dalam mengelola anugerah yang Allah berikan untuk seluruh warga Nusantara Indonesia Raya.
ibarat bahasa sederhananya itu begini. Hei wong sak Indonesia 276 juta, kalian aku kasih harta yang tak terhingga, yang ada di Papua, yang ada di Ternate, Tidore, Maluku, Sumbawa, NTT, Bali, Brunei atau Borneo, Kalimantan, Sulawesi, Celebes, Jawa, Sumatera, Riau, Natuna. Gunakan semua untuk kesejahteraan seluruh rakyat kalian. Tapi ternyata hanya segelintir saja yang bisa mengakses dan menikmati kekayaan sumber daya alam kita. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita yang kurang mampu meningkatkan sumber daya manusia, intelektualitas kita. Sehingga terhalang dari mengakses, menikmati sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Termasuk diantaranya adalah para penyelenggara negara kita. Kalimantan Selatan, itu ada seorang pengusaha yang bernama Haji Isam. Itu kekayaannya nggak main-main itu. Tetapi masih ada orang yang ada di Kalimantan Selatan, provinsi, yang masih miskin, fakir, miskin, terlantar, sulit cari kerja. Ini orang-orang Eropa yang berstandar rakyat paling bahagia di dunia, itu aneh jika melihat Indonesia yang kaya raya ini. Kok aneh? Kok ada yang seperti itu ya? Banyak orang keleleran, sulit cari kerja, nggak punya rumah tinggal. Di sisi yang lain banyak orang naik jet pribadi sampai ke Amerika. Itu bagaimana ya? Intinya nggak apa-apa, orang sengsara yang penting saya bahagia. Bahagia di atas sengsara orang lainnya. Itu namanya SDM kita yang masih kurang. Pak Awan Yuri, Hanif Alatos hatinya ini wajib di apa ini? Wajib dipolisikan atas pernyataannya yang menyebut bahwa Ba'alawi adalah majikan pribumi dan pribumi adalah budak Ba'alawi, serta menyebut Indonesia adalah milik Ba'alawi. Tidak hanya Hanif Alatos saja, Pak Wanyuri, semuanya yang secara lugas dan nyata menyampaikan bahwa Indonesia ini milik Tarim. Kalau ngomong kayak gitu di kamar sendirian atau di kamar mandi nggak apa-apa. Kalau itu disampaikan, didengar oleh orang lain, di antara anak-anak kita, anak-anak santri-santri kita yang nggak tahu apa-apa, itu masuk dalam memorinya. Oh, berarti kita ini ikut orang Tarim. Seluruh orang Indonesia ini menjadi bawahan Tarim. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oke. Atlas Jaya. Assalamualaikum Pak Yai, sehat selalu, amin. Apakah harus sabar? Apa kita tegas kepada orang kaya itu, Pak Kiai? Oke. Harus tegas, harus ditegesi. Bang Haji Oma Irama ditantang mubahalah misalkan, tapi sama guru saya dilarang nggak usah diladeni. Kasihan Kang Mas Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, nanti biarkan saja, dia akan terkutuk ya dengan ucapannya. Di Gus Maulana Ishak yang datang ke studio kita ini dulu kan berapa tahun yang lalu, sudah 1 tahun yang lalu kan, sumpah mubahalah, nggak mati-mati orang seurep ini. Malah kemarin mendirikan PWILS Kudus ya. Ranggenah, biasanya yang pengen mati itu yang diputusin oleh cewek atau cowoknya lah, yang ini pengen mati gara-gara diputusin nggak jadi cucu Nabi lagi. Banyak di antara Habib Ba'alawi, baik yang muda ataupun yang tua, itu nggak ngerti sejarah leluhurnya. Kalau sumpah mubahalahnya isinya paling ya ini hanya ramalan saya, mohon maaf gitu. Saya itu masa gak diakui menjadi anaknya bapak saya, berarti menuduh saya ini anak zina, kan bilang begitu. Saya percaya Mas Agus Abu Bakar Arsal itu anaknya bapaknya, dan bapaknya anaknya mbahnya anaknya buyutnya anaknya canggahnya, saya percaya. Cuma sampai ke tahun 995 Hijriah itu putus dari leluhur aslinya Imam Ahmad Al-Abah yang 345 Hijriah, alias selama 650 tahun itu nggak ada kabar beritanya. Putus, nggak ada cerita apa-apa tentang leluhurnya. Tiba-tiba nyandol, dibesar-besarkan
pada tahun itu oleh Syekh atau Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani dengan kitab Tuhfahnya. Eksternal, internalnya ya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqohnya. Gitu loh, Kang Mas Agus. Cara memahaminya itu seperti itu. Masih banyak kiai-kiai kita yang tidak paham. Mereka mengatakan ke kita bahwa kita ini orang yang berani memutus nasab Habib dengan Rasulullah. Keturunan Nabi ditiadakan, tidak percaya keturunan Nabi, ya ngono pemahamannya. Nggak mengikuti sejak awal langsung menyimpulkan. Ya. Ini yang sangat berbahaya. Pemahaman yang salah itu bisa menjadi salah paham, lalu bisa menjadi salah kaprah. Diyakini oleh generasi ke generasi setelah kita nanti. Ini aja seperti ini, tunggu 50 tahun yang akan datang. Seandainya makam-makam palsu 78 yang ada di Wonosobo tidak dihancurkan, akan jadi apa bangsa ini? Ya, kabarnya saya kemarin kan ke Pati, makam Habib Usman bin Yahya Maitan Tambak Romo ke Pati. Sudah ada grup di Pati, saya meneliti langsung, anggotanya ribuan sudah berdasarkan video-video kami yang dibuat pegangan. Dan alhamdulillah seluruh rakyat Nusantara ini banyak yang mengacu pada apa yang kami sampaikan. Oleh sebab itu kami ini berhati-hati gitu. Berhati-hati dalam penyampaian karena digugu, ditiru oleh mereka, kawan-kawan kita, karena sama-sama levelnya. Antara saya dengan mereka ya sama-sama. Bahkan Palembang tadi sore juga akan mengundang kami ke sana, tapi mohon maaf ya, saya masih dinas. Saya nggak bisa langsung terbang ke sana. Nah, kesadaran saudara kita yang ada di seluruh Nusantara ini sudah cukup bagus. Waspadaannya sudah mulai terbangun. Begitu Pak Ranggena. Pak Rifangga, jadi gak respect lagi dengan Pak Agus setelah tahu berhaplog grup G sekarang mengajak mubahalah bagi yang membatalkan. Saya membatalkan nasabah Alawi karena terputus selama 650 tahun. Kalau Habib-Habib Alawi masih berpegang teguh pada ijma dan syurah serta istifaldoh, maka saya katakan syarat sahnya menetapkan nasab jauh itu harus ada al-ibdal. Al-ibdal itu gantian. As-suluk itu berdasarkan Ibnu Samurah, Tobaqat Fuqaha'il Yaman. Terus Al-Burqah berdasarkan as-suluk. Tuhfatuz Zaman berdasarkan as-suluk. Ayo. Al-Ghuror berdasarkan as-suluk dan Al-Burqah. Terus ini namanya ibdal. Ibdal itu ganti setiap generasi, setiap abad. Sama seperti ketika saya mengatakan bahwa Candi Borobudur itu dibangun 5.360 tahun sebelum Masehi. Saya hanya bisa menghadirkan berupa bukan manuskrip, tapi bukti, ukiran, ya, arkeologi yang ada. Ada sebagian lontar kuno yang dapat kami temukan, tapi tidak semuanya. Karena apa? Sejarah yang ada di Nusantara ini dimulai pada tahun 78 Masehi. Kerajaan tertua yang tercatat ya berikut dengan peninggalan-peninggalan bersejarahnya di Kutai Kertanegara, Salaka Negara, Tarumanegara, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut catatan, karena bangsa-bangsa Nusantara dulu itu tidak begitu mementingkan catatan ini. Yang akhirnya jika terjadi diskusi maka tetap dikatakan putus. Padahal sebenarnya masih ada ketersambungan dengan masyarakat sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nanti kita bahas lagi. Nggih, Pak Rifangga, nggih. Atik-ratih, kok lucu Pak Agus iki? Nggih, lucu nggih. Pak Robot hadir kiai nggih mawar biru. Orang yang di dalamnya meniti saudara Yahudi, sifat kurang ajarnya selalu ada. Namun jika dominan nafsunya ya makanya rungkat. Nggih, Bu Mawar biru nggih. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum Kiai. Kenapa masih kekeh mempertahankan nasab padahal bukti-bukti sudah menolaknya? Ya karena selama ini mereka mendapatkan keuntungan berupa kehormatan, keuntungan ekonomi, dan kemuliaan dunia. Oleh sebab itu kesalahan masyarakat kita juga Pak Roni Effendi. Sumber daya manusia kita ini harus dibenahi supaya tidak gampang dibodohi.
Dicerita-cerita nih khurafat atas alasan karomat itu jangan mudah percaya. Kritis. Masyarakat yang maju itu selalu mengedepankan kritis dan kewaspadaan. Ya. Sehingga tidak mudah dibodohkan. Kalau ada apa-apa itu harus yang masuk akal lah gitu. Kita dikasih oleh akal itu untuk apa? Untuk apa? Nanti kalau hubungannya dengan iktiqodiyah atau akidah ya bisa diilmiahkan. Bisa diilmiahkan, surga bisa diilmiahkan, neraka bisa diilmiahkan, alam jin, alam arwah, alam malakut, malaikat, ya, alam barzah, alam yang Rasulullah Mi'raj pada waktu itu bisa diilmiahkan, bisa dijabarkan dan bisa masuk akal, bisa diterima oleh semua orang. Cuma penyampaiannya saja yang harus sangat sederhana, tidak perlu menggunakan kata-kata yang terlalu intelek, ya, standar akademik saja. Cukup kata-kata yang sederhana. Surga apa, neraka apa, seperti itu. Para Effendi, jadi sudah terkadung menikmati kehormatan. Pak Ainul yakin bisa, nggak usah bunuh diri, Gus Agus Abu Bakar. Saya kira walau gen DNA kita harus legowo, Gus Agus. Katanya yang membedakan ketakwaannya dan ilmu adabnya. Kok masih aja kekeh ente Gus Agus? Pak Ainul yakin bisa, ini termasuk hebat ini. Kita jelas, nggak ada bedanya sekarang. Walaupun misalkan keluarga kami ini bangsa, sekarang tuh nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Keluarga keraton Solo, keraton Jogja, Mangkunegoro, Papua Alaman, Kajirebonan, Kebantenan misalkan, keraton-keraton yang ada di Nusantara, kalau nggak kerja ya nggak bisa beli Alphard. Sama saja sekarang ini semua terbuka, surga dan neraka tergantung amal solehnya, bukan nasabnya. Gitu nggih. Pak Gageo, plat GM21 sama dengan milik Yuya mertua Fir'aun. Kalau mertua Fir'aun itu sihirnya. Tuan Takur, yey, tolong dibahas. Kenapa di ibu kota Jakarta ada Jalan Habib Usman Mufti? Apa nama jalan tersebut mengacu pada Menir Habib Usman bin Yahya, imigran Yaman anti Belanda peliharaan Ratu Wilhelmina? Nggih, Pak Tuan Takur. Lurus itu kan jalannya dipecah. Coba jenengan lihat di Wikimedia atau Maps, Google Maps. Nggih. Memang ada seperti itu. Cuma untuk legalitas sudah benar-benar disahkan atau belumnya itu saya belum melihat. Tapi ada jalan Habib Usman Mufti Batavia, Mufti bin Yahya nih. Izzuddin Gofar. Masa orang-orang kayak Habib ini dibiang manusia beriman? Pak Izzuddin masuk ini meragukan ini. Pak Demak Siti, assalamualaikum Yai. Ternyata sifat Habib yang keras dengan yang halus sama saja. Gak bisa nerima nasabnya, batal ke Nabi Muhammad karena sudah kadung menikmati kedudukannya. Jadi sulit untuk meninggalkan kemuliaan yang selama ini dirasakan. Sebenarnya sudahlah, terimalah apa adanya. Kita ini sebenarnya tidak membedakan kamu berasal dari suku mana, asal usul negaramu ras mana. Kita berdampingan bersama. Kawan-kawan dari Tionghoa, ya tetap bersama, damai dengan kita. Asalkan jangan memusuhi kita. Jangan mengelabui kita, menipu kita. Kita sekarang sudah sadar bangsa Nusantara ini begitu besarnya. Jangan mudah diadu domba. Diks, Mbah, hasil tes kan sudah jelas. Terimalah dengan lapang dada. Kami semua tidak mau peduli, mau betul atau salah, yaitu urusan pribadi. Intinya nggak usah jumawah, Simbah. Ada darah siapa, mudah kan? Nggih, leres nggih. Mulyono 56. Assalamualaikum Bapak Agus yang terhormat. Coba koreksi kelakuan Habib Bahar yang sudah dibahas dan juga Rizik, benar apa salah itu juga menjadi akar masalahnya, bukan Bapak Agus nggih. Masalahnya banyak Pak Mulyono 56. Kadang-kadang yang saya sesalkan itu sekelas Dik Lora Ismail Khalili begitu hebatnya mengkritik Kiai Imaduddin Usman sebelum istikharah, sampai mengata-ngatai, aduh itu saya itu malu. Coba yang kamu bahas itu Dik Lora, lihat video 37 video lebih,
bahkan ratusan yang disampaikan oleh mereka para Habib Alawi junjunganmu itu kepada kita-kita ini untuk membodohkan. Coba bahas itu, bener apa enggak itu aja. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, coba nggak usah mulu-mulu lah. Berarti jenengan nggak pernah melihat video yang berisi doktrin-doktrin dari mereka. Nggih, kurang melek teknologi yang ada. Semua orang sudah melihatnya. Kemarin saya berkunjung ke lereng Gunung Muria. Alhamdulillah banyak yang mengkhawatirkan keselamatan saya, tapi la tahzan wala takhaf innallaha ma'ana. Saya kalau bergerak itu senyap. Bisa di mana-mana kemana-mana. Sementing doakan dengan semua. Intinya kita ini kan berjuang untuk kebaikan, bukan menggalang kekuatan seperti politik, itu tidak. APB, walah tibane kabeh padha padha wae, ora ono sing bener kabeh, ruwet kan duwe isin. Nggih, Pak APB nggih. Mbak Upi, assalamualaikum. Kalau Habib memang cucu Rasul, ya buktikan saja dengan manuskrip, sejarah fikih, tes DNA, jangan berkuar-kuar sambil menfitnah mengadu domba. Nggih, Mbak Upi memang benar apa yang jenengan sampaikan. Nggih. Kalau memang benar ya buktikan. Nggih. Buktinya mana? Kan begitu, kita ini nggak terlalu mulu-mulu lah. Nggih. Sudah kita sampaikan selama 2 tahunan ini bahwa sesuai dengan data fakta, baik manuskripnya dari kitab nasab, dari kitab tobako, dari kitab sejarah, sudah klop bahwa mereka itu fix bukan cucu asli dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berdasarkan cangkokan karena terputus selama ratusan tahun. 650 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Generasi berapa itu? Bisa-bisa disuruh wal istifadhahkan, diijma'. Dan sayangnya ulama-ulama kita masih ada yang berhusnudzon mengalahkan segalanya kepada mereka kaum Alawi itu. Ini yang masih kami sayangkan. Jangan hanya husnudzon, buktikan kitabnya mana gitu loh. Ini loh kitabnya, Tuhfatul Thalib ini loh kitabnya, jejer semua itu loh. Kalau menggunakan kitab abad 9, 10, 11 sampai 15 sekarang ini ya enggak nyambung. Sampai-sampai Kiai Haji Maduddin Utsman itu bilang 5.000 kitab sekalipun kitab nasab Alawi dikarang, tetap saya tidak akan percaya bahwa nasabnya bisa nyambung sampai Rasulullah SAW. Ya benar memang. Ya ibarat CPU, PC, komputer itu mau dipenak dirakit ya komponen hardware-nya ya. Tapi colokan listriknya nggak disambungkan ya rawu udah nggak nyambung. Diutak-utak, bolak-balik ya. Di toto-toto Pak karu-karuan. Sah, ijma, surah wal istifadhah. Berdasarkan fikih surah wal istifadhah ijma surah wal istifadhah. Diulang-ulang terus. Nggak akan ada titik temunya. Nggak nyambung. Tetap nggak nyambung. Karena apa? Pencangkokan nasabnya itu sudah dimulai sejak abad 9 akhir Hijriah, bukan Masehi. Pak Nope Purnawan, kembali ke setelan pabrik. Nggih, ini kembali ke setelan aslinya. Pak Nope Purnawan. Nggih. Nur Hadi, ada isyarat apa menurut Pak Kiai Nur tentang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia? Ya, isyaratnya mungkin ya kerjasama. Kalau kita analogikan dengan turunnya Nabi Isa itu dari langit ya, memang udaranya sekitar Lapter, Soekarno-Hatta, Tangerang sana itu kan ya tadi kan ya turun dari langit kan pesawatnya. Lalu keluarlah Paus Fransiskus dan pengikutnya ya sama turun dari langit. Ini analoginya itu loh. Nah, di dalam jiwa yang dirangkum oleh raganya Paus Fransiskus itu ada misi visinya Nabi Isa alaihissalam. Cuma bedanya ada di doktrin Yesus itu Tuhan itu saja. Jangan sampai nanti ini malah justru menjadi
bahan candaan kita bahwa Islam itu akhlaknya tidak lebih mulia daripada Paus Fransiskus itu. Jangan seperti itu, enggak, beda. Seandainya Islam itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan luhur lebih tinggi daripada akhlaknya Paus Fransiskus ataupun kardinal ataupun pendeta-pendeta, pastor-pastor yang ada. Karena apa? Tuntunan Islam itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Teorinya, prakteknya belum banyak kita jalankan bersama. Sehingga ketika Paus Fransiskus mencium kaki, mencuci kaki para narapidana baik Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dicuci, dicium kakinya. Begitu hormatnya beliau terhadap kaum du'afa, kaum yang kena perkara pidana perdata. Terus bagaimana sikap kita sebagai seorang ulama? Faktanya malah sebaliknya. Ulama, Habib minta dicium-cium kakinya, dicium-cium tangannya secara berlebihan, dikultuskan, ya, berarti kontras dengan akhlaknya Paus Fransiskus. Sudah itu jangan sampai kalah dengan Paus Fransiskus yang datang ke Nusantara, turun dari langit udara, Labter Soekarno-Hatta tadi. Dan insya Allah akan ketemu di Masjid Al-Istiqlal dengan Imam Masjid Al-Istiqlal Jakarta nanti. Nah, itu bagian daripada pertemuan Imam Mahdi kecil ya, dengan Nabi Isa kecil. Nanti akan terus ada perdamaian antar sesama umat beragama di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia saja kunjungannya, mungkin sampai ke Korea, Italia, seharusnya kalau menurut saya. Paus Fransiskus itu sebaiknya berkunjung ke negara-negara yang konflik saja untuk mendamaikan, seperti Yaman, seperti Gaza. Gaza itu lebih penting, nggak terlalu jauh kan dari Vatikan. Harusnya ciumlah kaki anak-anak Gaza yang terluka, yang terlunta, yang jauh dari orang tua, ditinggalkan mati kedua orang tuanya. Itu harusnya. Tapi kalau datang ke Indonesia ya nggak apa-apa, yang ini silaturahmi. Ayo kita bersaing dalam kebaikan. Mana agama yang lebih ilmiah dan mana yang tidak ilmiah. Nanti akan kita temukan bersama dalam mengumpulkan, menggabungkan. Bukan semua agama baik, enggak lah, beda-beda nanti ini bahasannya. Mana yang lebih ilmiah diterima oleh masyarakat dunia, manusia sedunia. Sehingga masyarakat dunia ini tidak memilih agnostik, ya, ateis, tapi tetap beragama, tapi agama yang ilmiah, agama yang bisa diurai dengan akal sehat kita, diterima. Pak Joko Samad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Kiai Haji Nur Yahya, beliau dapat tekanan yang luar biasa, leres Pak Joko Samad, dari sesama habaib atas dipubliskannya DNA beliau. Beliau frustasi, jangan ada yang mau diajak mubahalah. Kasihan beliau, Pak Joko Samad. Ini pesan dari Pak Joko Samad ini seorang yang terhormat ya. Ini jangan ada yang mau diajak mubahalah dengan beliau, khususnya Romo Kiai Haji Oma Irama. Jangan, nanti sakno. Kasihan beliau ya, kasihan beliau berarti nanti beliau yang akan tamat riwayat. Mas Aldo Asegaf itu juga nanti akan tamat riwayatnya. Karena apa? Termakan omongannya sendiri karena 212. Bahaya. Mubahalah seperti ini umpama Islami mubahalah. Gitu. Kan Nabi biar tidak ajak mubahalah kan wong Nasrani Najran, bukan Islam. Begitu Pak Joko Samad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kula ageng panjenengan swarga nggih. Mr. Ilyas SPD ST, yo iku lho. Ini mah hilang. Ini. Maaf hilang ini. Maaf, kepencet nih kalau. Ya iku lho kelakuan plat G, wis nyoto-nyoto gak duriah Nabi, masih kekeh ngaku duriahnya. Kata yang pantas gak punya malu. Idalam tastahi ya fasna masyita. Ketika kamu sudah tidak memiliki rasa malu lagi, maka berbuatlah semaumu. Al-haya'u itu minal iman, Pak Mr. Ilyas. Malu bukan masalah kemaluan saja, tapi malu isin-isin.
Kalau Gusti Allah nek nglakoni dosa ku ya izin. Nek nyolong ya izin nek dipenjara, didelok tangga kanca-kancane, ya. Korupsi itu sebenarnya malu karena saya merampas haknya masyarakat Indonesia yang lebih banyak. Saya gunakan sendiri untuk keluarga saya. Itu harus malu. Tetapi ketika sudah tidak memiliki rasa malu lagi, berarti tidak mempunyai keimanan yang sempurna. Karena al-haya'u minal iman. Iman itu terdiri dari 70 lebih, 77 lah cabangnya. Ya pokoknya ya 6 itu. Tapi cabangnya ada 77. Habib Budi Waluyo. Nah ini. Mubahalah gak usah diladeni. Biarkan saja. Kita terus suarakan kebenaran. Gitu, harus Pak Habib Budi Waluyo. Nah ini loh. Jenenge Pak Budi Waluyo Habib. Nggak apa-apa. Okay. Pak Supri WK, kenapa nggak mau menerima kenyataan? Apa gara-gara sudah terlanjur disanjung-sanjung orang? Okay. Sudah kandung menikmati. Okay. Boris Van Java, kelihatan wujud asli para Habib. Okay. Okay. Harus Pak Boris Van Java. Ini Bawanti gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Inoria. Waalaikumsalam. Okay. Amin. Meskipun sudah ada hasil tes DNA, tapi Bahlawi tetap ngotot duriannya Rasulullah SAW. Penelitian arkeologi Aulia Utis'ah bukan Bahlawi tidak halu. Nggih. Jadi Bu ini Bawanti benar apa yang panjenengan sampaikan. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Harus jelas diterima apa adanya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini. Inilah yang terbaik. Gitu nggih. Pak Aristio, salam takdim. Kalau salah mohon maaf ke masyarakat dan bertobat kepada Allah lalu perbaiki perilaku sehari-hari. Bukankah Allah Maha Pengampun nggih, Pak Aristio? Saya salah, saya mengaku salah. Saya salah, mengaku salah. Tadi saya itu salah persepsi terlalu husnudzon kepada beliau. Salah ternyata saya nggih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia atas kesalahan saya yang terlalu berlebihan dalam husnudzon kepada beliaunya Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Ternyata ujung-ujungnya beliau juga begedudu. Begedudu. Itu ya Allah. Terimalah. Ya mungkin menurut Romo Kiai Haji Joko Syahmat itu kemungkinan ada tekanan dari RA Robito Alawiyah, dari kawan-kawan. Kemungkinan besar seperti itu. Pak Aristio. Berikutnya Jawa Dwi Payana. Sejak awal saya tidak respect dengan Kabaib yang seakan mendukung pendapat Kiai Imad dan kawan-kawan. Akhirnya begini ini dibuat framing saja. Kurang ajar itu namanya. Sekarang kan masalahnya sudah bangsa DNA negara. Sudah ada DNA. Channel Ngaji Efisien. Assalamualaikum Yai. Ternyata banyak yang kena prank sama Habib Agus dulu pas tes DNA ikhlas, sekarang nggak legowo, marah nyuruh hati-hati, sumpah dan lain-lain. Padahal dialah yang harus hati-hati karena ngaku keturunan Nabi, tapi yang penting mau tes data sudah masuk. Alhamdulillah saya matur suwun kepada Habib Agus karena sudah mau jadi relawan, sudah mau. Nanti biar disusul yang lain lagi lah gitu. Yang lainnya ikut menyusul nanti di belakang jadi relawan, tidak hanya di Kang Yusuf Mars saja mungkin ya. Nanti studio kita ini juga kalau sudah besar ya akan kita layani ya, tes DNA itu. Nggak mahal kok, nggak mahal. Insya Allah seperti itu bagi yang mau tes DNA dari kalangan Habib Alawi. Kinza Hafid nggak taunya ketahuan sifat aslinya semua. Katanya waktu mau tes nggak ngaruh mau asli Pak, giliran udah ketahuan nggak asli. Nggak terima. Sinat 719 adalah mungkin Habib Agus kepedean sebelum dites dan setelah melihat hasilnya terkejut karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya stres lalu ngomong. Pak Sinar Pak Nurhadi, pusat para Habib di Kalsel itu Kalimantan Selatan. Dulu itu ada seorang artis yang bernama Ian Kasela itu Kalimantan Selatan dengan grup bandnya Raja. Diredam itu Raja itu Ian Kasela Kalimantan Selatan. Pusat para Habib di Kalsel itu Batu Licin. Sejarahnya bagaimana itu Pak Kiai? Nah, sejarahnya itu pemberian Belanda untuk mengelola daerah Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. Gara-gara Habib Hamid Alaidrus bin Habib Ali
Alaidrus mampu menangkap pejuang rakyat Banjar yang bernama Kiai Demang Lehman, yang Pambarani dikasih uang, sedangkan Habib Hamid dikasih wilayah untuk dikelola menjadi bawahan Belanda yang ada di Samarinda. Jadi sampai sekarang Batu Licin itu ya bisa dikatakan religius kotanya, tetapi lebih banyak mengedepankan kasta-kasta. Kasta di sana yang paling tinggi ya Alaidrus itu. Kerajaan Alaidrus itu ada di Batu Licin itu. Yaitu tanah wilayah dulu sebelum merdeka, pemberian dari Belanda karena telah berjasa menangkap pejuang atau pahlawan kita, Kiai Demang Lehman. Boris Van Java, DNA-nya Dajjal, sampai kapanpun akan merasa lebih tinggi dari yang lain. Bu Zenzeta, Kiai, selain untuk toleransi antar umat beragama, adakah tujuan dan kunjungan Paus Fransiskus? Quran telah menjelaskan bahwa kaum Yahudi Nasrani akan terus berjuang sampai kita ikut milah mereka. Insya Allah kalau masalah milah mereka sama seperti firman Allah, walan tarodo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum, ini kita semua sudah mampu untuk tidak gampang terpengaruh dalam hal itu, Bu Zainzeta. Cuma cara yang halus ya, dengan memperlihatkan contoh bahwa akhlaknya Paus Fransiskus seperti itu baiknya, sehingga orang akan simpatik. Wah, ajaran Katolik itu ya masuk akal ya. Pemimpinnya aja sederhana seperti itu, dibanding dengan pemimpinnya umat Islam. Coba Habib-Habib itu angkuhnya kurang, bukan main ya. Ulama-ulama nggak peduli dengan umatnya lah. Akhirnya nanti yang dikhawatirkan kan ada pemurtadan. Padahal tidak boleh seperti itu sebenarnya. Karena apa? Di Indonesia ini tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama masuk ke dalam agamanya mereka. Yang penting nanti kita tetap adakan pertemuan-pertemuan debat ya, ilmiah tentang agama-agama ini, termasuk masalah doktrin-doktrinnya, doktrin ketuhanan itu seperti apa, doktrin kenabian seperti apa, kitab suci itu kiasan apa, benar-benar mustabiat atau muhkamatnya, dibeber ya, dijabarkan bersama, disampaikan kepada umat manusia seluruhnya, lalu umat manusia akan memilihnya. Oleh sebab itu saya kan sering menyampaikan, kalau bisa, kalau kita berdakwah ke Papua misalkan, berdakwah ke Nusa Tenggara Timur, Kupang sana, atau ke Bali ya, kita perlihatkan Islam itu yang rahmatan lil alamin. Dengan kawan-kawan yang ada di Dayak sana ya, suku Dayak itu seneng ya, seneng persaudaraan. Ibadah jangan sering-sering ya, nanti memberatkan. Alias yang penting Islam dulu. Kalau di Jawa dulu itu abangan. Yang penting yakin rukun iman. Masalah sholat nanti bertahap. Yang penting gelem Jumatan. Nanti insya Allah lama-kelamaan akan lengkap ya, mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan rukunnya. Rukun Islamnya, rukun imannya, dan rukun tasawufnya itu. Begitu nggih. Jadi supaya mudah diterima. Kalau nggak begitu nanti memberatkan, lalu orang akan lari ya, tidak tertarik lagi dengan Islam. Ini yang harus kita tampakkan ya, perlihatkan, ibarat persaingan itu loh. Bagaimana bisa memiliki pengikut ya, yang tidak hanya kualitas ya, tidak hanya kuantitas, tapi kedua-duanya ya, kuantitas dan kualitasnya. Oke. Rahmatan lil alamin, begitu nggih Pak Nurhadi nggih. Jadi betul izin Pak Bun Zainzeta Pak Nurhadi nggih. Itu nggih, walan tarodo anggal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum, itu insyaallah kita bisa mengantisipasinya nggih Bu Zainzeta. Sekarang yang ini yang penyelamatan di WA sudah, sekarang langsung ya. Langsung. Pak Sales Koropat, gue udut nyimak nggih, monggo-monggo. Udut itu ya juzu ba'dal akli ayyuroko'a. Boleh setelah makan itu untuk merokok. Merokok itu halal. Merokok itu halal. Siapa yang mengharamkan rokok? Berarti mendahului hukum Allah. Jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah, dan jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah.
Halal ya halal, haram ya haram. Rokok itu baru ditemukan pada abad-abad 17-an Masehi oleh Spanyol itu. Di Arab itu nggak ada rokok. Rokok nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Yang haram itu takdirnya, ya, berlebihannya itu, israfnya itu, ya. Yang jelas halal ya jangan diharamkan. Jangan mendahului hukum Tuhan. Tancelung, Melayu terus. Wisanggeni janaka tidak efektif menurut standar keamanan seseorang kepala negara jika beliau naik pesawat komersial. Belum lagi jika ada alarm masuk ke Algor Cybersec, bisa jadi di kos bertambah untuk mobilisasi pesawat. Dengan lebih paham tentang Pak Wisanggeni Janaka. Pak Wisanggeni Janaka ini cocok untuk mengcounter ucapannya Habib Muhammad Farid Muthohar bahwa pesawat saksinya Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Solo, lapangan terbang Adi Sumarmo, gara-gara keramatnya Habib Assegaf, pesawat Ahmad Assegaf, pesawat terbang wis take off ya, bisa mundur mana. Saya percaya itu kalau mimpi itu percaya. Yang sudah kami sertakan di deskripsi di video kami yang kemarin itu. Gandeng-gandeng gendeng. Maaf nggih. Si Rawing, anak saya kelas 6 SD, mau ikut pengajian remaja di masjid. Pulang lagi saya tanya, kenapa pulang? Jawabnya, ada Habibnya Pak. Oh, leres. Saya kemarin itu survei ke Jawa Tengah. Pas malam akad di lapangan Raden Bagus Momo bin Syekh Jangkung Landoh atau Saridin Landoh, Kayen, Pati, Jawa Tengah. Itu masih ada Habibnya. Tapi yang hadir tidak begitu banyak. Saya termasuk intel. Habibnya siapa? Zaidan bin Yahya. Tapi selawatan toh. Tapi enggak serame dulu. Sudah banyak sadar. Saya survei langsung ke bawah itu. Saya tanya langsung. Karena saya waktu turun itu juga banyak yang bertanya. Bukan ujaran kebencian, bukan saran. Yang penting rukun, ya sepenting ya selawatan, tapi istilahnya lebihlah ke kiai-kiai malam Jumatan itu saja. Enak, berjanjinan, dibaan, ya, melalui corofil anaman, ya, dan lain sebagainya itu. Nggih. Mbah Ngangkung, Fir'aun pun banyak pengikutnya sekalipun salah. Nggih. Dunia ini dibuat seimbang supaya dinamis. Ada salah, ada benar, ada dosa, ada pahala, ada surga, ada neraka. Ada orang baik, ada orang buruk, semua. Supaya semua yang berlomba-lomba. Ini sudah menjadi sunatullah, hukum alam kausalitas yang ada. Nggak bisa kita tolak, harus kita terima. Karena memang begitu. Kalau memang kita bercita-cita Indonesia ini khilafah, harus menjadi syariah semua. Kalau menurut saya nggak cocok. Karena itu sebuah pemaksaan. Ya. Biarkan Indonesia ini ada baik, ada buruk. Di kota-kota besar itu tidak harus semuanya baik, semua baik. Kota besar itu pusatnya semua, apa saja ada. Orang baik ya banyak, orang buruk ya banyak, orang miskin ya banyak, orang kaya ya banyak. Itu loh, itu namanya kota besar. Semua ada, lengkap. Kalau nggak itu nggak lengkap nanti. Jadi ada kiri, ada kanan. Keseimbangan, hukum keseimbangan alam. Kalau nggak gitu nanti nggak seimbang malah. Berikutnya, Mbak Muhammad Sadir. Assalamualaikum Mbak Yai. Kalau bisa, mohon maaf nih, kalau bisa dibikin pengajian akbar Kiai, jadi masyarakat biar ngerti, biar tahu. Ini kan masih sedikit rawan Pak Muhammad Sadir. Nanti kalau misalkan saya ceramah terbuka, yang hadir mengikuti pengajian saya itu 3.000 atau 10.000 orang, ya. Semuanya masih belum bisa menerima, ya. Terus masih ada yang kontra, seperti di Madura misalkan, kan ya percuma. Akan ada gesekan antar sesama saudara. Itu yang kami hindarkan, ya. Ya, sama seperti pengajian seperti ini kan enak itu loh. 2 arah. Kalau pengajian umum hanya 1 arah. Jenengan nggak bisa bertanya ke saya atau saya bisa langsung kontak dengan panjenengan. Kalau gini kan enak itu. Yang mengikuti pengajian saya 2.400 yang online ya, misalkan yang nulis ya. Belum nanti waktu rekamannya dilihat 100 sampai 200.000 orang. Ya alhamdulillah. Biayanya nggak terlalu mahal itu. Kalau jenengan mendatangkan saya
cukup 50 juta, kan ya iman-iman. Berikanlah untuk fakir miskin, janda-janda tua, yatim piatu, duafa yang ada di sekitar panjenengan. Begitu nggih. Pak, bebas rahasia, Bang Haji sudah benar derajat manusia. Di sisi Tuhannya hanya karena takwanya jreng. Nggih, bebas rahasia. Lagunya apa ini? Takwa. Nggih. Yang miskin jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Yang kaya janganlah bangga dengan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Ini dilarang sebenarnya, karena ini hak cipta, dilindungi undang-undang. Semoga, mohon maaf Bang Haji Rhoma Irama dan stafnya Soneta, mohon dimaafkan karena ini nggak sengaja. Nggak sengaja. Karena ini pertanyaannya nih Pak bebas rahasia nih gara-gara jadi karena ketakwaannya. Pak Tasrudin Tin, saya siap mubahalah sama klan Ba'alawi, Yahudi, Hazari, Askenazi, Dajjaliyah. Pak Tasrudin Tin. Tapi pesan dari beliau Romo Kiai Haji Djoko Samat, jangan kasihan. Kasihan nanti yang jomblang malah mereka, janganlah, kasihan. Dikasihani malah nggak ngerti. Kita ini kasihan sama mereka, malah nggak ngerti. Saya ini sudah menyiapkan kitab karya dari ulama mazhab Syafi'i yang membatalkan nasab Ba'alawi. Cuma belum saya buka. Ini nanti untuk pamungkas pramananya, terakhirnya. Sudah saya siapkan sak manuskripnya. Kitab asli karya dari anggota Tobaqot Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i yang membatalkan nasab Ba'alawi. Sudah saya siapkan. Begitu nggih. Sak manuskripnya. Agus. Jenenge kok podo nggih. Ba'alawi suruh balik saja ke negaranya kalau cuma buat gaduh saja di Indonesia. Jangan kita bina, jangan kita binasakan. Teguh semangat. Saya kira masih ada oknum Habib yang baik. Ternyata semuanya sama saja. Mereka jadi mungkin belum sadar. Pak, penampakan channel Bangun Pemuda-Pemudi Indonesia Tanah Air Beta kembali ke ajaran Wali Songo, walinya Nusantara. Dengan kembali mengikuti para Kiai NU dan bertorekoh ke mursyid pribumi demi marwah bangsa kita. Leres Pak, penampakan channel. Satrio Bintang 7. Pasuruan ujung timur hadir Kiai Ponpesku Sidogiri bukan Ba'alawi Yai. Seperti dikatakan Habib Idrus Wafi. Nggih, bukan Ba'alawi kok di-Ba'alawikan. Sama dengan ketika Mbah Abdul Malik bin Ilyas kok iso Mbah Abdul Malik bin Yahya gitu. Sing Mbah Ali kan muridnya sendiri. Siapa? Jenengan tahu semua. Nggih, namanya wong suul adab orang duwe tata krama. Nggih. Berikutnya Arifin Azhari, kabaib yang di sekolahan saja akhirnya hilang semua kecerdasannya ketika bicara tentang palsunya nasab Ubaidillah. Nasab Ubaidillah itu sering dan saya ulang-ulang terus untuk disampaikan ke kita semua lah ya, bahwa Ubaidillah itu pertamanya bukan Ubaidillah, Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu Ubaid itu kependekan dari Ubaidillah berdasarkan tawaduannya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dulunya tidak ke Bani Jadid tapi ke Bani Al-Ahdal. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dulunya itu, lalu nyandol ke Bani Jadid. Bani Jadid semua tercatat di Asuluk. Paling tua itu Asuluk. Karena Al-Burqah ya berdasarkan tarikh Al-Janadi ya Asuluk. Lalu dari Al-Burqah ini mulai Ubaid bin Ahmad bin Isa menjadi Ubaidullah, Abdullah. Beda. Padahal antara Abdullah dengan Ubaidullah itu dua sosok yang berbeda aslinya, cuma dipersepsikan sama. Begitu nggih. Selalu sugih Yahudi ya Yahudi. Indra Asmat gibah dapat duit. Saya nggak gibah. Gibah itu sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu gibah. Fitnah itu sesuatu yang tidak ada faktanya, itu fitnah. Singosipan rapatkan barisan, depak Ba'alawi secepatnya.
Nggih. Oh, jangan kita tetap bina, jangan dibinasakan. Don't three, kembalikan frasa Indonesia asli pribumi pada UUD. Nggih. Pribumi itu kenapa kok dilarang? Bumi putra itu sudah ada sejak dulu kala. Nggih. Bumi putra. Ini yang masih simpang siur ketika ada informasi di Kalimantan Selatan atau di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kembalikan ke pribumi, ya pemimpin atau gubernurnya, bupatinya itu berasal dari penduduk asli sana. Enggak seperti itu sebenarnya. Orang Dayak bisa menjadi gubernur di Jawa Timur karena itu termasuk pribumi. Sama. Orang Papua bisa menjadi menteri di Jakarta. Orang Sulawesi bisa menjadi bupati di Surabaya. Dan seterusnya, namanya pribumi. Sama-sama asli Indonesia. Tapi sekarang dirubah, asli Indonesia itu dirubah karena alasan sara. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Closing statement-nya adalah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ngaku khilaf salah karena kurang waspada ketika saya berhusnudzon secara berlebihan kepadanya. Akhinal Karim, Kang Mas Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, mohon maaf. Ternyata karakter panjenengan tidak jauh beda dengan Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Habib Husain bin Ali Al-Habsyi yang pernah mengebom Candi Borobudur tahun 1985 bulan Januari itu. Mohon maaf nih, salah saya ini. Saya mengaku salah. Saya salah ya salah, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan saya, atas kebodohan saya yang selalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan kehusnudzonan saya berlebihan. Oleh sebab itu, para yai sepuh yang ada di Mustasar NU, Awan Surya NU, PB, PC, PPW, PC, MWC, Ranting, dan seterusnya, jangan mengedepankan husnudzon. Ternyata setelah saya husnudzon malah salah. Harus ilmiah, kedepankanlah ilmiah, jangan husnudzoniyah. jangan, karena itu identik dengan sesuatu yang salah. Kalau berdasarkan ilmiah, maka insya Allah berijtihad. Jika salah dapat pahala 1, jika benar dapat pahala 2. Tidak ada salahnya sama sekali. Karena ada dasarnya, semua dipertanggungjawabkan berdasarkan data referensi, lalu fakta, dan sekaligus DNA. Sudah tiga-tiganya melengkapi. Terus masih tidak diterima, sama dengan ayat 146 surat Al-A'raf. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Walaupun sebentar ini, semoga banyak manfaatnya. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Sekali lagi, salam buat warga Banjar. Banjar ingat, Kiai Demang Lehman. Buka, searching di mana-mana informasi tentang beliaunya. Kiai Demang Lehman, supaya tahu siapa yang berkhianat di Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Habib ini aneh bin ajaib. Seharusnya Habib itu memaparkan data ilmiah, tapi malah mengajak sumpah mubahalah. Kalau tidak percaya nasabnya, bersambung ke Rasulullah. Wahai saudaraku, sekali lagi saya ulangkan, mereka habaib yang ada di Indonesia atau di luar negeri, mereka tidak bisa membantah tesis Kiai Haji Imad. Karena apa? Karena tidak ada dalil. Alhamdulillah, semakin hari semakin tercerahkan rakyat Indonesia tentang masalah nasab ini. Tetap semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.